Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Suryati Primaswari, dengan materi tentang hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah salah satu kelompok yang masuk dalam atau kelompok makhluk hidup yang masuk dalam kingdom Animalia. Jadi sebelum kita membahas tentang invertebrata, saya akan menjelaskan dulu tentang hal-hal yang berhubungan dengan kingdom Animalia secara umum. Apa itu Animalia? Animalia atau kelompok yang sehari-hari kita kenal dengan hewan adalah sekelompok makhluk hidup yang mendominasi hampir semua tempat di dunia. Jadi animalia atau hewan itu bisa hidup di mana saja. Jadi dia terdapat di hampir semua tempat di dunia. Jadi ada yang hidup di air laut, air tawar, ada yang di darat, kemudian ada yang di padang rumput, di hutan, bahkan ada yang juga hidup di rumah-rumah kita. Jadi di sini ada beberapa ciri-ciri yang termasuk dalam kelompok hewan atau animalia. Di sini bisa dibaca, yaitu merupakan organisme eukariotik, kemudian multiseluler, tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil, dan merupakan organisme heterotrof. Jadi ini nanti silahkan dibaca-baca, kemudian lengkapnya nanti kalian membaca artikel-artikel atau modul yang nanti saya berikan. Kemudian animalia dikelompokkan dengan berbagai cara, ya. Jadi ada beberapa cara pengelompokan hewan atau animalia. Di sini saya akan membahas cara pengelompokan ini karena nantinya tugas-tugas yang diberikan akan berhubungan dengan pengelompokan hewan ini. Yang pertama adalah pengelompokan hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Hewan dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu vertebrata dan invertebrata. Mungkin istilah ini sudah biasa kita dengar, ya. Jadi vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi kemudian nanti yang kita bahas secara mendalam untuk setelah ini adalah tentang invertebrata, ya. Jadi atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Pengelompokan berikutnya adalah hewan dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya jaringan tubuh sejati. Jadi hewan dikelompokkan menjadi dua berdasarkan ada tidaknya jaringan tubuh sejati, yaitu parazoa dan eumetazoa. Parazoa adalah hewan yang tidak memiliki jaringan sejati, sedangkan metazoa adalah hewan yang memiliki jaringan sejati. Dalam kelompok atau filum hewan, hanya satu filum saja yang termasuk di dalam parazoa atau yang tidak memiliki jaringan sejati, yaitu filum Porifera. Jadi filum-filum hewan yang lainnya selain Porifera itu masuk dalam kelompok eumetazoa. Saya ulangi bahwa hanya satu filum saja yang termasuk dalam kelompok parazoa, yaitu Porifera, sedangkan filum hewan lainnya itu semuanya terkumpul atau termasuk dalam kelompok eumetazoa atau hewan yang memiliki jaringan sejati. Oke. Berikutnya, pengelompokan berikutnya adalah pengelompokan hewan berdasarkan simetri tubuh. Ini terbagi menjadi dua, yaitu radiata dan bilateralia. Radiata adalah hewan yang memiliki bentuk tubuh simetri radial. Hewan ini hanya memiliki dua bagian tubuh, yaitu bagian atas atau dorsal dan bagian bawah atau ventral. Atau kalau memang mau lebih mudah diingat, dia hanya punya bagian kepala saja dan bagian ekor atau bagian kaki. Kalau misalnya manusia itu kaki, jadi dia hanya punya kepala dan kaki. Sedangkan bilateralia itu adalah hewan yang memiliki bentuk tubuh simetri bilateral yang memiliki bagian-bagian selain bagian atas dan bagian bawah atau kepala dan ekor atau kepala dan kaki. Dia juga memiliki bagian depan dan belakang atau bagian perut
atau kalau mau lebih mudah bagian perut dan bagian punggung. Jadi berbeda dengan radiata tadi, kalau hewan bilateralia itu memiliki 4 bagian tubuh, simetri tubuh, yaitu memiliki bagian atas dan bagian bawah, atau kepala dan ekor, atau kepala dan kaki, dan juga selain memiliki kepala dan kaki, juga dia memiliki bagian perut dan bagian punggung belakang. Oke, ini jelas ya. Kemudian berikutnya adalah pengelompokan hewan berdasarkan jumlah lapisan embrionik. Itu terbagi menjadi 2, yaitu diploblastik dan triploblastik. Jadi dari namanya saja kita sudah bisa tebak ya, di itu 2 dan tri itu 3. Jadi diploblastik adalah, supaya lebih memudahkan untuk mengingat, jadi diploblastik adalah hewan yang memiliki 2 lapisan embrionik, sedangkan triploblastik adalah hewan yang memiliki 3 lapisan embrionik. Berikutnya, pengelompokan berikutnya adalah pengelompokan berdasarkan cara hewan bereproduksi atau berkembang biak. Jadi terbagi menjadi 2, yaitu cara generatif dan vegetatif. Mungkin sudah diketahui ya, ini sudah umum. Jadi generatif adalah atau sering sehari-hari disebut dengan seksual adalah cara reproduksi. Kalau secara teori adalah reproduksi yang di dalamnya terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan vegetatif atau sering dikenal juga dengan aseksual itu sebaliknya. Jadi vegetatif adalah cara perkembangbiakan atau cara bereproduksi hewan yang di dalamnya tidak terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan betina. Jadi yang terjadi, yang berlangsung bisa macam-macam, mungkin bisa bertunas, mungkin ada juga yang membelah diri dan sebagainya. Ya, itu adalah cara perkembangbiakan, pengelompokan hewan berdasarkan caranya berkembang biak atau caranya bereproduksi. Pengelompokan terakhir pada hewan adalah berdasarkan rongga tubuhnya. Jadi ini terbagi menjadi 3, yaitu aselomata, pseudoselomata, dan selomata. Kalau secara teoris, aselomata adalah hewan yang tidak memiliki rongga tubuh. Jadi rongga tubuh itu adalah lubang atau ya rongga, lubang yang berada di dalam tubuh yang biasanya berisi organ-organ hewan tersebut. Jadi kalau aselomata itu tubuhnya padat, jadi tidak ada rongga atau tidak ada lubang di dalamnya. Yang kedua adalah pseudoselomata, itu adalah hewan yang memiliki rongga tubuh semu. Jadi sebetulnya dia, kalau semu berarti palsu ya. Jadi dia sebetulnya sejatinya bukan rongga tubuh, hanya dia merupakan celah atau celah di antara 2 lapisan tubuh sehingga membentuk seolah-olah itu adalah rongga, padahal bukan. Ya, jadi makanya disebut sebagai rongga tubuh semu. Jadi ada 2 lapisan, kemudian terbentuk ruang di antaranya, dan itu yang menciptakan seolah-olah itu adalah rongga, padahal bukan rongga. Ya, jadi itu. Kemudian yang terakhir adalah selomata, itu tadi pseudoselomata, rongga tubuh semu. Kemudian yang terakhir adalah aselomata, yaitu hewan yang memiliki rongga tubuh sejati. Jadi rongga tubuh sejati maksudnya memang hewan itu memang memiliki rongga tubuh atau tubuhnya berlubang. Ya, ada lubang di dalam tubuhnya untuk sebagai tempat untuk organ-organ tubuhnya yang ada di dalam. Ya, oke. Nah, itu tadi adalah pengelompokan yang terakhir. Ya, tapi sebetulnya masih banyak pengelompokan hewan yang lain selain yang saya bahas tadi. Misalnya ini tadi yang saya bahas adalah yang tidak bisa kita lihat dengan langsung ya, tidak bisa dilihat dengan mata, jadi harus ada perlakuan sebelumnya. Tapi pengelompokan lain juga banyak. Misalnya pengelompokan berdasarkan tempat hidupnya. Misalnya jadi itu bisa dikelompokkan, ada yang hidup di air, di darat, air laut, kemudian danau, rawa, sawah, dan sebagainya ya. Itu pengelompokan berdasarkan tempat hidup. Dan ada lagi pengelompokan berdasarkan bentuk tubuhnya. Jadi ada yang bersisik, tubuhnya
ditutupi sisik, ditutupi rambut, ditutupi bulu atau jenis-jenis lainnya. Kemudian ada lagi berdasarkan makanannya, ya, ada yang pemakan tumbuhan, ada yang pemakan biji-bijian, ada yang pemakan daging atau kombinasi dari semuanya. Jadi dia memakan hampir semua jenis makanan, jadi dia makan tumbuhan dan dia juga makan hewan, ya, hewan lainnya. Jadi itu ada beberapa cara pengelompokan hewan, ya. Untuk pengelompokan hewan cukup sampai di sini, ya. Jadi ini adalah materi awal untuk mengerjakan tahapan pembelajaran kita nantinya, dan nanti di sini akan saya berikan video karena nanti yang kita bahas terlebih dahulu adalah tentang hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kita bahas karena memang materinya itu terbagi, ya, karena memang banyak, jadi kita bahas dulu secara khusus invertebrata, kemudian nanti kita bahas lagi tentang vertebrata. Jadi untuk nanti materinya akan saya berikan, kemudian tinggal kalian tonton videonya untuk lebih memahami ini dan mengerjakan nanti tugas-tugasnya. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.